Kalau kalian dengar kata-kata Kuro yang artinya hitam dalam bahasa Jepang, itu biasanya kalian ingat dengan Mazda. Karena yes, biasanya Mazda tuh ada Kuro Edition. Tapi kali ini Kuro itu dipunyai oleh brand Jepang lainnya. Ini adalah Suzuki XL7 Alpha Kuro. Yes, badge-nya Kuro akhirnya nempel juga ke Suzuki XL7. Bedanya apa aja, detail-detailnya apa aja? Cek terus di video ini. Kuro itu didiferensiasikan di XL7 Alpha ini sebagai varian yang punya aksen atau punya detail-detail berwarna hitam. Jadi beberapa varian-varian atau beberapa detail-detail yang tadinya warnanya silver atau warnanya chrome itu digantikan warna hitam. Yang pertama kita bisa lihat dari bagian depannya. Grillnya sebenarnya masih sama ya. Cuman kalau kalian lihat garnish bawahnya sini sekarang jadi warna hitam. Dan hitamnya nggak cuma hitam doff gitu doang, tapi kayak ada glitter-glitternya gitu di sebelah sini. Naik sedikit ke bagian atasnya, lampunya juga sekarang di blackout bagian dalamnya. Jadi kayak dibikin-bikin ala-ala smoke, tapi kalau smoke kan agak lebih abu-abu gelap, kalau ini benar-benar dibikin hitam. Overall tampilan depannya jadi kelihatan lebih macho, lebih SUV sih dibandingin sebelumnya yang lebih banyak aksen-aksen chrome-nya. Pindah ke bagian samping. Bagian samping spion sih sebenarnya masih sama juga, XL7 yang lama masih warna hitam. Tapi si Kuro ini kalau kalian lihat side skirt-nya, yang tadinya warnanya silver atau terang, sekarang juga warnanya hitam. Dan aksen ini sama persis dengan bagian garnish depannya. Dia memanjang ya, sampai ke bagian belakangnya. Handle pintu juga berubah dong. Karena lagi-lagi Kuro Edition, artinya Black Edition. Dia juga sekarang dilengkapi dengan handle pintu berwarna hitam juga. Tapi hitamnya agak berbeda ya. Yang hitamnya di sini lebih doff, karena mungkin biar nggak scratch kali ya. Dibandingin bawah sini yang lebih metalik. Pindah ke bagian atasnya, lagi-lagi aksen yang tadinya silver dibikin sekarang jadi hitam untuk si roof railnya. Overall siluet sampingnya malah jadi kelihatan makin SUV. Karena balik lagi si dasarnya si XL7 ini dia udah punya modal. Ground clearance-nya 200 mm, 20 cm. Bikin dia kelihatan ngatung, bikin kelihatan lebih tinggi ya. Jadi stance-nya dengan dihitamin semua ini malah jadinya lebih misterius, lebih gagah. Di bagian belakangnya, Alpha Kuro ini juga dilengkapi dengan ini ya, sayap warna hitam. Garnish di tengah sininya juga warna hitam. Lagi-lagi aksennya dia kayak hitam glitter metalik. Bagian bawahnya ini yang tadinya silver juga sekarang jadi warna hitam. Tapi ada satu sentuhan lagi yang paling gue suka dari sini. Apa itu? Tulisan Alphanya. Jadi kalau dulu tulisan Alphanya warna merah ya di dalamannya, dia tetap chrome, tapi di dalamnya sekarang Alphanya warnanya hitam juga. Sesuai dengan temanya Kuro, hitam. Untuk pilihan warna, dia ada 3 pilihan warna. Ada yang ivory two-tone black kayak gini, ada yang white two-tone black juga kayak sana, atau ada yang full black kayak begini. Ya lagi-lagi, elemen Kuronya atau elemen hitamnya terasa kuat di varian ini. Kalian suka yang mana? Kalau gue kayaknya ini deh. Sayangnya semua perubahan aksen hitam di eksterior itu tidak tercermin di dalamnya. Karena di dalamnya dia hampir bisa dibilang tidak ada perubahan sama sekali. Jadi masih tetap dapat head unit yang standarnya. Dia masih tetap ada MID berwarna di sininya juga. Joknya kombinasi antara kulit sama fabrik juga masih tetap ada. Kameranya e-mirrornya lah ibaratnya yang bisa ngelihat ke belakang. Dan bagus ya, bisa kalian setting ini juga masih tetap ada. Begitu juga dengan aksen-aksen lainnya. Tapi balik lagi menurut gue sih XL7 ini memang nggak perlu sentuhan banyak. Karena pada dasarnya mobilnya udah cukup kompetitif untuk di marketnya. Oke, kita lihat soal mesinnya. Kesana dulu.
XL7 Alfa Kuro ini dilengkapi dengan mesin 1500 cc K15B, powernya sekitar 103 PS, torsinya sekitar 138 Nm. Transmisinya 4 speed, automatic 5 speed manual. Tapi untuk yang ini, dia dilengkapi dengan SHVS atau sistem mild hybridnya Suzuki berupa integrated starter generator dengan sistem yang bisa membantu dia meningkatkan efisiensi ketika melakukan akselerasi atau lagi di tanjakan. Jadi dasarnya K15B yang udah irit ini jadi makin irit gara-gara sistem mild hybridnya ini. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya si Suzuki XL7 Alfa Kuro ini. Suzuki menetapkan si Alfa Kuro ini sebagai flagshipnya dari si XL7. Dia versi paling tinggi, dia versi, kalau menurut gue ya, ini versi paling SUV-nya dari si XL7. Dia tampil lebih cowok, lebih gagah, karena banyak aksen-aksen hitamnya bikin dia tampil lebih keren aja sih. Sayangnya beberapa detail-detailnya, maksudnya secara powertrain-nya, secara interiornya, fiturnya, dia tidak ada perubahan sama sekali. Jadi murni ini adalah perubahan kosmetik pada eksteriornya. Menurut kalian bagaimana? Kalian suka apa kagak? Oke, mungkin sekian video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video seperti ini, klik like, subscribe, saran, komen, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autotronics. Audi sign off. Thank you udah nonton. Bye-bye.